sambuloki dung Jesus maringan dia dung asai dosaki dibain budar nai dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung nasonang doa dung tu Jesus aulau dung Jesus maringan dia. Arorona hutagam dan uhum tahe dung Jesus maringan diau dohot au maparto habdi sangap muse dung Jesus. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi, saat ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dan tim sepelayanan kita pada hari ini. Kakak dengan kakak Prilly Boruhu Tagalung dan di sebelah kanan kakak adalah Abang Ferry Manurung, selamat hari Minggu adik-adik. dan pemusik kita adalah Bang Jonathan Manurung dan kakak Sarah Boru Manurung. Dan pembicara kita adalah Inang Pendeta Friska Boru Simanjuntak. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, sebelumnya adik-adik juga persiapkan Alkitab dan buku lagunya dan apalagi Bang? Ya, Kidung Jemaat, Inang. Kidung Jemaat dan Iya. nanti Dan di asal sela-sela tulisnya. ibadah foto ya Bang ya? Betul. Ya, kita akan memulai lagu kita dari Kidung Pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya,
Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yaitu titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku Diberi Belas Kasihan. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Ya. Tiba saatnya Inang kita pengumuman. Iya. Seperti biasa, yang pertama adalah kita tetap ibadah online di rumah masing-masing, Inang. Iya, masih online. Dan jangan lupa tadi, Inang, yang pertama tadi kita ingatkan foto. Iya, foto adik-adik sesuai dengan kelasnya masing-masing, nanti dikirim di WA grup kelas masing-masing. Betul, Inang. Dan kita berdoa supaya kita bisa beribadah tatap muka di gereja, Inang, ya. Iya. Dan kita juga berdoa supaya acara Natal kita sekolah minggu dapat berlangsung dengan baik di bulan Desember nanti. Demikian pengumuman. Hari kita berdoa dipimpin oleh anak sekolah minggu Tesalonika. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, dalam doa dan kebaktian online kami di minggumu yang kudus ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk Amang dan Inang pendeta kami agar Engkau memberikan kekuatan untuk mereka dalam memimpin gerejamu HKBP Jaka Sampurna ini. Begitu juga kami berdoa untuk Parhalado, Sintua, pengurus gereja, segala seksi, dan guru sekolah minggu. Tuhan, lindungilah dan berkatilah semua layanan yang sudah mereka kerjakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami agar diberkati dalam pekerjaannya sehingga bisa selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Lindungilah kami semua Tuhan, jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna di masa pandemi ini. Sertailah kami semua Tuhan agar dalam pelajaran kami di sekolah maupun di rumah, tambahkan kecerdasan dan kepintaran pada kami anak-anak sekolah minggu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu agar rajin mengikuti ibadah online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara tercinta kami, Indonesia, lawat dan jamaah pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, kabinetnya, hingga pemimpin daerah, agar mereka bisa menegakkan Pancasila dan membangun Indonesia jadi maju. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah, para medis, tentara dan polisi. Lindungilah mereka semua Tuhan dalam menjalankan tugasnya, mengabdi pada negara dan masyarakat. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi pasien atau keluarga yang terkena COVID-19 atau yang sedang operasi atau sedang mengalami sakit yang lain. Tolong sembuhkan sakitnya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami, dan lepaskanlah kami dari masa pandemi ini Tuhan. Buatlah pandemi ini cepat selesai Tuhan, agar kami dapat menjalankan semua aktivitas kami seperti dulu lagi. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Inang Pendeta Boru Simanjuntak. Tapi jangan lupa siapkan Alkitabnya dan alat-alat tulisnya ya Inang ya. Iya. Nah sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND 543 Bunyi Bingkas Niholong. Tuhan kami dia.
rodiha roronai. Ayat 2. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Inang bacakan untuk kita semua ya, marilah kita menyimaknya dalam hati kita masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan keterangan dari firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menyaksikan video singkat ini. Adik-adik, sudah melihat bagaimanakah sesungguhnya pentingnya hidup mengasihi, seperti yang dilakukan Yusuf. Mengasihi itu harus terjadi
dalam kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan. Kalau tidak saling mengasihi, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil dan tidak akan dipandang baik oleh orang banyak. Kalau kita misalnya nilainya bagus, kita bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi kalau kita tidak punya kasih, kita sama saja bohong. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kalau misalnya kita memberikan persembahan dengan baik, tetapi kita nggak punya kasih, Tuhan juga tidak menginginkan dan tidak mengindahkan persembahan itu. Tapi Tuhan menginginkan lebih utama daripada kasih, daripada semua yang ada, yang baik yang pernah kita lakukan, kasihlah yang terutama. Kenapa? Karena hidup mengasihi adalah ciri khas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah orang-orang yang mengasihi dalam Kristus? Dia gak suka marah-marah, gak suka membentak-bentak kepada mamahnya, kepada papahnya, atau kepada adiknya, atau kakaknya, atau temannya. Dia juga gak suka buat keributan, gak suka buat keonaran, gak suka gangguin orang. Dia gak suka berantem, dia juga gak suka berbohong. Orang yang hidup dalam kasih, dia akan selalu menciptakan kedamaian, baik di rumah sama keluarga, ayah ibumu, kakak atau adikmu atau abangmu, dan juga kepada teman-teman. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh membuli, tidak boleh juga membalaskan kejahatan dengan kejahatan seperti yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya itu. Dan juga anak kecil itu yang dijahati teman-temannya, tapi dia tidak melawan dengan kejahatan. Yang dibuli oleh teman-temannya, tapi dia tidak membalas dengan membuli, tapi dia membalas dengan mengasihi teman-temannya. Seperti Yusuf juga membalaskan kejahatan yang tertimpa atau yang dihadapi oleh Yusuf dengan kebaikan, mengasihi saudara-saudaranya. Adik-adik, sulit sih memang ya. Kan kita udah dijahatin, kita udah dibully, kita udah dipukul misalnya, buku kita udah dicoret-coret. Tapi masa kita nggak balas dengan kejahatan juga? Kita nggak boleh mukul dia, malah kita harus mengasihi dia. Kan sulit itu Inang Pendeta. Ya benar, tapi memang anak Tuhan harus seperti itu. Ada lagu, pernah dengar enggak? Persahabatan bagai kepompong. Nah, kepompong itu awalnya enggak kelihatan kan, jelek. Tapi dia berubah menjadi ulat. Perubahannya itu sakit loh, kalau dia bisa berbicara atau dia bisa menangis, sebenarnya dia sakit. Terus dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik, punya sayap yang sangat indah dan bisa terbang tinggi. Seperti itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun sakit, kita dijahatin, tapi kita harus tetap mengasihi. Tapi Tuhan menginginkan persekutuan anak-anak Tuhan selalu ditata untuk menjadi lebih indah. Karena apa? Karena Yesus sendiri pun mengasihi kita bukanlah bagaikan hamba, tapi Yesus sendiri menyebut kita sebagai sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih dalam segala hal. Seorang sahabat setiap waktu menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Mari kita sahabat Yesus, kita sudah dikasihi Yesus, kita sudah dihapuskan dosa-dosanya dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita juga harus bisa mengampuni mereka dengan mengasihi
Jangan balaskan caci maki dengan caci maki, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan mengasihi. Oke adik-adik, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur buat firman yang Engkau sampaikan kepada kami dalam ibadah kami pada hari ini. Firman-Mu menyapa kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kasih sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami, Engkau juga Tuhan menguatkan kami untuk membalaskan setiap kejahatan yang boleh terjadi dalam hidup kami dengan kebaikan dan dengan mengasihi. Tuhan, Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak yang baik, maka kuatkan kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terlebih di masa corona ini, ada banyak orang yang membutuhkan uluran kasih dari kami semua yang Engkau berkati. Berkati papa mama kami dan semua keluarga kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing kami, dan Engkau juga Tuhan memberkati setiap pelayan yang selalu memberikan firman kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Pujian Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Yesus mari nyandiau, Yesus mari nyandiau, tuna sonang do